Baiklah, di sini kami akan menjelaskan makalah dari kelompok 5 yang berjudul Proses dan Pengambilan Keputusan. Makalah ini dari mata kuliah Sistem Informasi. Kami dari Fakultas Fuad, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya tidak sendiri karena kami berdua, yaitu Eko Wardoyo dengan NIM 1811330034 dan Meta Soniasari dengan NIM 1811330025. Baiklah, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Proses dan Pengambilan Keputusan. Perkenalkan, nama saya Meta Soniasari dan teman saya yaitu Eko Wardoyo. Makalah yang pertama akan disampaikan oleh saudara saya yaitu Eko Wardoyo. Kepada saudara Eko Wardoyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Wardoyo. Saya menjelaskan materi kami yang berjudul Proses dan Keputusan. Yang A itu mengenai pengertian proses pengambilan keputusan. Di session making adalah melakukan penilaian dan menyatukan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih, dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Pengertian proses menurut para ahli. Yang pertama, menurut S. Handayani Ningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi dan Administrasi, mengemukakan bahwa proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Sedangkan menurut J.S. Badudu dan Sultan M. Zain dalam Kamus Bahasa Indonesia, proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan, dan tindakan. Sedangkan pengertian keputusan menurut para ahli yaitu 1. Menurut G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai peneliti yang didasarkan kriteria tertentu atas 2 atau lebih alternatif yang mungkin. Yang kedua, Claudie S. Goergi Jr. mengatakan proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. B. Fase pengambilan keputusan. Itu ada 3. Yang pertama, aktivitas inteligensi, yaitu proses kreatif untuk menemukan kondisi yang mengharuskan keputusan dipilih atau tidak.
Yang kedua, aktivitas desain, yaitu kegiatan yang mengemukakan konsep berdasarkan aktivitas inteligensi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, aktivitas pemilihan. Memilih, yaitu memilih satu dari sekian banyak alternatif dalam pengambilan keputusan yang ada. Pemilihan ini berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi makalah yang disampaikan oleh Saudara Eko Wardoyo. Bila ada yang ingin ditanyakan nanti pada saat akhir video. Selanjutnya, makalah yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi pengambilan keputusan. Cara pemecahan masalah memiliki fungsi yang antara lain yaitu 1. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, suatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkutan paut dengan hari depan. Tujuan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan mempunyai tujuan. Dalam mengambil keputusan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tujuan bersifat tunggal dan satu lagi tujuan bersifat ganda. Tujuan pengambilan bersifat tunggal yaitu terjadi apabila dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah. Sedangkan tujuan bersifat ganda yaitu terjadi jika keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Mungkin itu saja hasil makalah yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.